Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kajian video A1 yang lalu, yaitu tentang bumi bulat versi Islam dalam Al-Quran, yang mengoreksi bumi bulat versi Global Earth yang selama ini telah menyesatkan manusia di seluruh bumi. Oleh karena itu, bagi yang belum menyaksikan video 1A, maka kami persilahkan untuk melihatnya terlebih dahulu, agar di kemudian tidak gagal paham. Bumi bulat versi Islam dalam Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan pusat tata surya bumi kita. Artinya, terkait erat dengan rotasi dan revolusi dari semua planet di tata surya bumi, termasuk matahari. Pertanyaannya adalah, apakah semua planet termasuk matahari mengelilingi bumi? Atau justru sebaliknya, semua planet termasuk bumi mengelilingi matahari? Kemudian, apakah bentuk bumi bola seperti pendapat elit global yang begitu kecil? Atau seperti telur burung unta menurut Islam yang ukurannya begitu besar? Oke, marilah kita kaji tema pada video ini bersama-sama. Manusia di seluruh bumi didoktrin dan diajarkan dari kecil selama bertahun-tahun bahwa semua planet mengelilingi matahari, termasuk bumi. Matahari sebagai pusat tata surya dengan massa yang begitu besar, jarak yang begitu jauh, dan dapat mengendalikan semua benda langit, planet-planet, termasuk bumi. Kemudian bumi dikatakan massanya begitu kecil, bahkan lebih kecil dari beberapa planet yang lain, yang mana harus tunduk dan patuh mengelilingi matahari. Inilah yang bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Quran Surah Yasin ayat 30, Al-Quran menerangkan bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya. Bumi memang bulat, akan tetapi tidak sekecil seperti yang telah disebarluaskan oleh elit global. Dan matahari memang besar, tetapi berat massanya tidak sebesar yang diberitakan olehnya. Oleh PBB, Perkumpulan Bangsa-Bangsa di Bumi, menampilkan setengah bumi bagian utara di dalam benderanya, yang memuat semua benua, lautan, dan negara kecuali benua Antartika. PBB mengakui bahwa tangkai zaitun adalah benua Antartika, yang merupakan keliling bumi, sabuk bumi, tengah-tengah bumi, bukan kutub selatan. Berarti, masih ada daerah yang masih tersembunyi di bumi sebelah selatan Antartika. Perhatikan, simbol bumi di dalam bendera PBB kita rotasikan. Kita putar ke arah kiri seperti toaf, berlawanan arah jarum jam. Seperti itulah sesungguhnya bumi kita. Kita lihat beberapa tokoh dunia. Seperti yang kita ketahui, Aristoteles dan Ptolemeus adalah tokoh geosentris, dan Kopernikus adalah tokoh teori heliosentris, yang mana baru pada abad pertengahan mengeluarkan teori tentang matahari pusat tata surya, yang dikelilingi oleh semua planet di tata surya. Padahal, cendekiawan Muslim Al-Idrisi, Al-Batani, dan Al-Biruni pada abad ke-8 sampai abad ke-9 telah mengeluarkan karyanya tentang bumi bulat dan bumi sebagai pusat tata surya, bukan matahari. NASA sangat dahsyat pengaruhnya pada semua, terutama bidang pendidikan. Perhatikan video berikut ini. Gerak rotasi dan revolusi bumi. Kalau rotasi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbunya atau gerakan bumi mengelilingi porosnya. Sekarang revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Itu perbedaannya. Sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Pythagoras, Al-Idrisi, Al-Batani, dan Al-Biruni menyatakan bahwa bumilah pusat tata surya bumi, sedangkan semua planet mengitari bumi, termasuk matahari. Urutan lingkaran-lingkaran orbit dari bumi keluar menurut mereka adalah 1. Bulan, 2. Merkurius, 3. Venus, 4. Matahari, 5. Mars, 6. Jupiter, 7. Saturnus, 8. Bintang-bintang tetap, 9. Primum mobile, atau yang pertama bergerak.
Urutan ini tidak diciptakan atau merupakan hasil karya Aristoteles dan Ptolemeus, melainkan diselaraskan dengan kosmologi Islam tentang 7 langit yang ditemukan pada Al-Quran dan pertama kali dicetuskan oleh cendekiawan Muslim besar, yaitu Al-Idrisi, Al-Batani, dan Al-Biruni. Allah berfirman dalam Quran Surah Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan yang maha perkasa, maha mengetahui. Bulan dan matahari mengelilingi bumi pada lintasannya masing-masing. Bulan di lintasan dalam, sedangkan matahari di lintasan yang lebih luas. Kecepatan sudut revolusi bulan terhadap bumi lebih besar daripada kecepatan sudut revolusi matahari terhadap bumi. Sehingga, matahari selalu tertinggal oleh bulan. Dan perlu diketahui, tidak mungkin matahari mendahului bulan karena kecepatan sudut revolusi bulan lebih besar dari matahari. Kemudian, tidak mungkin matahari mendapatkan bulan karena keduanya beredar mengelilingi bumi pada lintasannya masing-masing. Namun, orang-orang kafir tidak pernah rela sampai dirimu mengikuti paham mereka. Maka, dipropagandakanlah bahwa paham heliosentrislah yang benar. Itu artinya mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah salah. Kita perhatikan lagi simbol bumi yang ada di bendera PBB. Secara tidak sengaja, PBB mengatakan bahwa bentuk bumi memang bulat. Akan tetapi tidak seperti bulatnya global earth yang sekarang dikatakan oleh elit global. Namun, bumi bulat seperti bulatnya telur burung unta dalam Islam. Bagaimana bisa begitu? Karena, bila simbol tersebut dirotasikan ke arah kiri, maka bentuknya seperti bumi telur burung unta yang tampak dari North Pole. Hanya semua tempat yang berada di sebelah utara benua Antartika yang terlihat. Namun, masih ada suatu tempat yang tidak kelihatan, yaitu di balik dari tempat-tempat tersebut. Itulah bumi selatan, di sebelah selatan benua Antartika, yang masih tersembunyi. Mereka mempropagandakan animasi-animasi bumi bola menurut paham mereka, dan juga paham heliosentris secara berulang-ulang dan sistematis. Dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Hal itu diulang lagi, dan terus-menerus diulang, sampai setiap generasi yang lahir di bumi mengatakan, bumi bola menurut elit global inilah yang benar. Juga, matahari sebagai pusat tata surya lah yang benar. Selain itu, pasti salah. Bumi bola menurut Islam yang dirintis oleh Al-Idrisi, Al-Batani, dan Al-Biruni juga disalahkan. Setiap negara ketakutan untuk mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, karena mereka ditakut-takuti oleh iblis. Bahkan, paham flat earth, paham bumi datar, yang sudah ribuan tahun eksis lebih dulu muncul, juga tidak berkutik menghadapi paham mereka ini. Dan perlahan, pengaruh teori flat earth pun menghilang. Ya, meskipun paham ini menurut Islam juga salah sih. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Bumi adalah bagian yang sangat kecil di dalam dunia, dan dunia adalah bagian yang sangat kecil pula di dalam alam semesta.
Al-ardi dalam Al-Quran berarti bumi. Allah mengulang-ulang kalimah al-ardi, ad-dunya, dan alamin di dalamnya. Lantas, apakah kalimat al-ardi bisa diganti dengan ad-dunya atau alamin? Tentu saja tidak. Al-ardi adalah bumi, seperti debu yang sangat-sangat kecil bila dibandingkan dengan ad-dunya. Sedangkan ad-dunya adalah seperti debu yang sangat-sangat kecil pula bila dibandingkan dengan alamin. Kalimah al-ardi yang berarti bumi tidak bisa digantikan dengan ad-dunya atau alamin. Karena sesungguhnya Adam hanya ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di bumi saja, bukan di dunia atau alamin. Bumi hanyalah pusat tata surya bumi, di mana bulan, matahari, dan planet-planet yang berada di langit bumi mengelilinginya. Jadi, salah besar apabila disimpulkan bahwa bumi adalah alam semesta atau pusat alam semesta. Yang benar adalah bumi hanyalah setitik debu yang bahkan tidak terlihat bila dibandingkan dengan dunia, apalagi dibandingkan dengan alam semesta. Boleh jadi, keberadaan bumi beserta tata suryanya hanyalah setitik asap kecil yang berada di tepian alam semesta saja. Al-Quran telah mengatakan dengan bahasa tersurat dan tersirat tentang bumi, dunia, dan alam semesta. Posisi antara satu planet dengan planet lainnya juga dijelaskan di dalamnya. Demikian juga satu galaksi dengan galaksi lainnya, antara kelompok-kelompok galaksi, grup-grup galaksi, gugusan-gugusan galaksi, dan sebagainya. Bahkan, benda-benda langit yang terkecil sekalipun telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu kitab suci yang sempurna? Semua yang telah disebutkan di atas pasti telah diatur, disusun, dan diperjalankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya saja, kita belum bisa memahami makna-maknanya. Jangankan memahaminya, membacanya saja banyak yang belum bisa, apalagi menerjemahkan artinya. Apalagi memahami maksud hakikat isinya, baik yang tersurat, apalagi yang tersirat. Bahkan, banyak orang kafir yang memfitnah tentang kebenaran Al-Quran, mengkafirinya. Sehingga, di dalam kalangan umat Islam sendiri saja, banyak sekali terjadi golongan Islam, pecah-pecahan Islam, dan firqah-firqah Islam. Mereka saling bermusuhan, saling mengolok-olok, sampai saling serang, membunuh, dan memfitnah. Makanya jangan heran bila sekarang ada ribuan pecahan, sempalan, sekte, dan firqah Islam di bumi ini. Akidahnya pun bermacam-macam. Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, Wahabiyah, dan ada pun fundamentalis. Kenapa kita tidak pernah terbesit kalimat seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, sehingga kita mengatakan kepada diri kita sendiri seperti ini? Apabila kita mentafsirkan Al-Quran yang kalimahnya tersurat maupun tersirat, sehingga sampai saat ini aku belum bisa memahami hakikat makna isinya sesuai perintah Rasulullah SAW, yaitu menggunakan tafsir Ibnu Abbas saja, paman Rasulullah, bukan tafsir yang lain. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Hampir semua umat Islam atau tokoh-tokohnya memandang Al-Quran secara harfiah, hanya yang tersurat, hanya artinya, hanya terjemahannya, bukan makna hakikat dari isinya. Bahkan yang paling parah adalah banyak tokoh yang membuat tafsir Al-Quran hanya gara-gara bisa bahasa Arab. Orang Arab, pernah kerja di Arab, pernah mempelajari bahasa Arab, dan sebagainya. Yang lebih parahnya lagi, membuat tafsir Al-Quran dengan melihat terjemahan dari internet, Google, atau Translate Google.
Coba perhatikan kalimat sederhana dengan bahasa Indonesia berikut ini. Kedudukan dan jabatanmu bagai air di atas daun talas. Artinya, apakah kalian sedang duduk di atas daun yang nama pohonnya adalah pohon talas? Atau juga kalimat ini, bantulah dia dengan tanganmu karena dia tulang punggung keluarganya. Artinya, apakah kamu disuruh membantu dia menggunakan tangan? Apakah bentuknya dia atau badannya persis seperti tulang belakang, tulang punggung? Padahal lafaz itu tidak bisa mengalahkan makna. Bahkan terkadang lafaz itu sendiri belum bisa atau tidak bisa digunakan. Apabila maknanya masih tersirat seperti bahasa kinayah, pasemon, peribahasa, metafora, dan sebagainya. Seperti fatwa ulama Warasatul Anbiya yang dikutip oleh Gus Bahauddin sebagai berikut. Itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kaidah iki. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Ruben, "Ben, aja geman nangani bojomu." Nangani itu sama kata tangan. Maknanya aja naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruben nyadui bojomu. Gue kecil. Ben, lah bojomu kok mbok sadui? Jenengan nglarang namung nangani, niki namung nyikili. Anda bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak sadui wae. Kon takoki kiai ini, "Hendak kok mbok sadui?" Jare jenengan sing harammu nangani niki ngangge sikil. Tentu maksud saya aja naboki iku jangan berbuat kekerasan kan? Paham nggih? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya aja nangani iku jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham? Jadi, yang bisa memahaminya adalah orang yang telah sampai akalnya. Dalam Islam disebut akil baligh. Akalnya sudah sampai. Jadi disebut sudah akil balik bukan karena laki-laki sudah bermimpi. Bagi perempuan sudah menstruasi. Lebih jauh daripada itu. Mereka sudah bisa memahami hakikat isi dari Al-Quran. Demikian juga membaca pesan tersirat. Makna yang dimaksud di dalam bendera PBB pada awalnya, PBB menyampaikan pesan bahwa yang tergambar pada benderanya adalah separuh bumi, setengah bumi bola bagian atas. Makanya, semua benua, lautan, negara kelihatan kecuali benua Antartika. Ranting zaitun yang mengelilingi bumi dalam simbol bendera PBB adalah simbol benua Antartika yang posisinya berada di tengah-tengah bumi, lingkar bumi, sabuk bumi, bukan kutub selatan. Kutub selatan berada jauh lagi di ujung bumi selatan, yaitu Antartika, jauh menuju arah selatan. Namun, karena punya kepentingan untuk menyesatkan manusia, maka iblis beserta pasukannya merubah bentuk bumi yang pada awalnya seperti telur burung unta dalam Islam yang begitu besar, menjadi bentuk bumi seperti yang kalian ketahui sekarang ini, begitu kecil. Seharusnya, bentuk bumi kita adalah salah satu dari ketiga bentuk bumi ini. Bukan seperti yang ini. Sama halnya dengan memahami kalam Allah berikut. Dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 20 yang artinya, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Bukan berarti bumi dihamparkan atau digelar seperti tikar atau karpet. Akan tetapi lihatlah ayat sebelum-sebelumnya. Allah mengatakan sebelumnya, bahwa sebelum bumi diproses oleh Allah menjadi bentuk sekarang ini, awalnya merupakan paduan dari banyak atom, neutron, elektron, dan unsur yang masih berupa asap yang satu padu. Yang menggulung berotasi ke arah kiri seperti orang sedang tawaf ketika naik haji.
Dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 11, yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Ayat tersebut menerangkan bahwa dikarenakan masih dalam satu bentuk benda yang menyatu, meskipun terdiri dari beberapa unsur periodik membentuknya, maka Allah menyebutnya dengan satu tempat, yaitu langit. Karena orang akan lebih mudah membayangkan, kalau asap itu cenderung menggumpal, naik ke atas atau ke langit. Padahal, bisa saja Allah menyebutkan dengan penciptaan bumi, dan bumi dulunya masih berupa asap. Kalau demikian, yang dikatakan oleh Allah, pada abad ke-6 Masehi, sahabat waktu itu akan sulit membayangkan, bagaimana mungkin bumi sebesar ini yang padat, dulunya berupa asap, berupa gas. Berbeda dengan sekarang, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, orang akan lebih mudah memahami kejadian-kejadian seperti yang dimaksud oleh ayat tersebut, terutama ilmu fisika dan kimia. Coba pikirkan, gunakan akal. Hidrogen adalah unsur berbentuk gas dengan simbol H, dan oksigen adalah unsur berbentuk gas pula dengan simbol O2. Ketika gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menjadi senyawa H2O yang berbentuk cair, bukan gas lagi. Sahabat Nabi waktu itu menerima total, bulat, tanpa syarat, bukan dengan akal, tetapi dengan iman. Dalam hati mereka meyakini dengan total, Allah dan Rasulnya pasti benar. Meskipun mereka pada saat itu belum sampai akalnya, belum akil balik. Kemudian Allah memproses asap yang masih menjadi satu padu tersebut dengan kecepatan tinggi yang semakin tinggi dalam waktu yang sangat lama, sehingga unsur-unsur periodiknya saling bereaksi sehingga membentuk senyawa-senyawa yang sangat banyak macamnya di tata surya bumi ini. Kemudian senyawa berbaur dan bercampur dengan senyawa lainnya membentuk suatu larutan. Demikian juga larutan bercampur dengan larutan lainnya, kemudian membentuk suatu campuran. Gumpalan yang masih menyatu di langit bercampur antara unsur, senyawa, dan larutan. Campuran yang jumlahnya sangat banyak tersebut dirotasikan oleh Allah sangat kencang, sehingga terpisah menjadi dua bagian yang Allah sebut kemudian, yaitu bumi serta langit. Benda-benda yang padat, berat, dan memiliki massa yang besar akan menjadi porosnya, dan itu adalah bumi. Sedangkan benda-benda gas yang ringan dan massa berat jenisnya kecil akan terlempar keluar dari porosnya sampai membentuk lintasan orbit yang periodik serta kontinu dalam waktu yang lama. Bertempat di lintasan mengorbit berevolusi terhadap bumi. Tempat tersebut disebut langit. Matahari merupakan gas yang ringan, maka dia berada di dalamnya mengitari bumi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir, terhijab, tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu benda yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Lalu, mengapa bumi menjadi pusat dari tata surya bumi dan semua planet mengelilingi bumi, termasuk matahari? Yang pertama, bahwa diketahui ukuran bumi sangat besar. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Nabi seperti telur burung unta, bukan telur cicak atau telur hewan lainnya yang kecil-kecil. Kedua, berat jenis bumi sangat besar, karena terdiri dari mineral-mineral padat yang sangat besar. Maka, Allah menyebutnya dengan Adam dijadikan Allah dari tanah. Semua unsur pembentuk tata surya bumi ada di dalam bumi, baik unsur periodik dan unsur-unsur lainnya yang belum diketahui oleh manusia. Yang mana, tidak semua unsur yang ada di bumi ada di planet yang lain, termasuk matahari. Ketiga, rotasi bumi sangatlah cepat,
Rotasi yang dikatakan oleh NASA tentang rotasi bumi itu terlalulah lambat. Bumi sangat cepat berotasi terhadap porosnya yang berada di dalam lapisan kubah bola langit pertama dari 7 langit dan 7 ketebalan langit yang menyelimutinya. Bumi diciptakan Allah sebagai ciptaan yang sempurna, berada di dalam langit yang sempurna, kedap, dan tidak tertembus dari luar. Oleh sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Tidaklah kamu dapati langit itu retak sedikit pun, dan langit tidak mungkin untuk ditembus." Kenapa kita tidak merasakan putaran dari bumi? Itu karena bumi dan langit itu padu, solid, erat menjadi satu, tidak terpisahkan. Bayangkan, seperti telur burung unta. Kuning telur burung unta berada di tengah-tengah telur yang diselimuti oleh putih telur dan udara. Kondisinya stabil. Yang lebih penting lagi, meskipun digoncangkan, ketiganya tidak bercampur sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menetas. Kita akan bahas telur burung unta dan ilmuwan muslim ini pada kajian berikutnya. Kalau anda tak yakin, Allah katakan wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berjalan menurut garis edarnya. Cuman orang kufar tak mau ngaku matahari itu ngelilingi bumi. Tapi orang kufar ngakui tak matahari jalan. Kalau antum tak mengakui, antum ketinggalan zaman. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك هذا هو ما دل عليه القرآن. الشمس تجري، هم يقولون لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. هذا لا يكون من المسلم. يجب على المسلم أن يتبع القرآن. Wasyamsi tajri li mustaqarrin. Matahari itu berputar, berjalan. Tajri intiqal min al-makan ila al-makan. Tengok aja matahari dan bulan sama tak geraknya? Sama. Antum percaya bulan mengelilingi bumi, tapi antum tak percaya matahari mengelilingi bumi. Menentang realita sendiri. Nanti tengok aja, bulan itu juga geraknya, matahari itu juga geraknya. Tapi antum cuma percaya bulan saja yang berjalan, matahari tak berjalan. Itu tak kita yang tak berjalan. Perhatikan bantahan ulama kepada elit global tentang matahari sebagai pusat tata surya dan bumi mengelilinginya. Yang benar adalah matahari mengelilingi bumi dan bumi sebagai porosnya, sesuai dengan pemahaman Al-Quran yang benar. Kesalahan umat Islam yang bertauhid adalah mereka tidak menguasai ilmu pengetahuan alam, ilmu IT, sosial media, teknologi untuk menggambarkan tentang kebenaran Al-Quran. Coba, apa yang terjadi seandainya mulai dari abad penjajahan sampai sekarang dan yang akan datang, umat Islam menguasai ilmu IT, sosial media, pengetahuan, teknologi melebihi dari mereka, atau setidak-tidaknya seperti mereka? Apakah umat Islam hanya rela dibodohi dan menyerah diperdaya seperti sekarang ini? Jadi bantah, ngomongan orang tak bisa bantah. Yang tak boleh bantah itu Quran. Matahari dan benda-benda langit itu berat jenisnya sangat ringan bila dibandingkan dengan berat jenis bumi. Coba perhatikan komposisi unsur pembentuk matahari di Wikipedia. Untuk media kepunyaan mereka, matahari tersusun dari unsur-unsur yang sangat ringan, yaitu hidrogen, helium, dan oksigen yang jumlahnya adalah 99,08%. Bayangkan, matahari berada di langit satu bumi,
yang jaraknya hanya 10,5 juta kilometer. Diameternya hanya 139.000 kilometer, bukan 1,4 juta kilometer. Sudah kecil, ringan. Bahkan unsur pembentuknya bila berada di bumi itu malah terbang ke atas, bukan tertarik gravitasi ke bawah. Karena itu terlalu ringan. Bagaimana mungkin matahari itu sangat berat? Afala tafakkarun, afala ta'qilun, afala zakirun. Oleh sebab itu, bumi sebagai pusat tata surya bumi seperti ini. Ingat, bumi hanya pusat tata surya bumi, bukan pusat dunia atau alam semesta. Rotasi dan revolusi bumi, bulan, dan matahari itu seperti ini. Bumi berotasi pada porosnya ke arah kiri seperti tawaf. Matahari dan bulan berotasi pada porosnya ke arah kiri dan berevolusi mengelilingi bumi ke arah kiri pula. Bulan di lintasan dalam dan matahari berada di lintasan yang lebih luar. Putaran bulan mengelilingi bumi dalam 1 tahun lebih cepat dari matahari, yaitu 354,37 hari. Sedangkan matahari memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu 365,25 hari. Oleh sebab itu, matahari selalu tertinggal oleh bulan. Selisihnya dalam 1 tahun adalah 10,88 hari. Oleh sebab itu, dalam Quran Surah Yasin ayat 40, Allah berfirman, yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan matahari pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi, matahari selalu tertinggal oleh bulan seperti animasi video tersebut. Lalu, yang tampak di bumi, matahari dan bulan itu berjalan ke kanan, dari timur ke barat. Bagaimana ini terjadi? Perhatikan, kalian berada di permukaan bumi dengan rotasi yang sangat cepat ke arah kiri. Kalian tidak merasakan kalau kalian bergerak. Kalian merasa seolah-olah diam di tempat, seperti ini. Putaran bumi kita berhentikan, seolah-olah diam. Maka apa yang kalian saksikan dengan revolusi bulan dan matahari di langit? Matahari dan bulan berevolusi dari timur ke barat ke arah kanan. Matahari selalu mendahului bulan, seolah-olah matahari lebih cepat dari bulan. Padahal tidak mungkin matahari mengejar bulan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di video mendatang, kita akan memberikan materi tentang penjelasan bahwa bumi berbentuk seperti telur burung unta. Perhatikan ukuran telur hewan-hewan tersebut dan bandingkan dengan telur burung unta. Pertanyaannya, mengapa Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 30, yang artinya, dan bumi sesudah itu dijadikan seperti telur itu, burung unta. Jawabannya ada di video mendatang. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Agar perjuangan li'ila li kalimatillah bisa tegak di muka bumi. Jangan lupa untuk like dan share juga sebanyak-banyaknya ke semua kalangan, terutama umat Islam, agar mengetahui kebenarannya. Berjalan menuju Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, diperjalankan dari Allah dan diperjalankan kembali kepada Allah, bukan hanya ke surga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.